Juru taktik tim nasional, Timnas Indonesia, Patrick Kluivert percaya diri pasukannya bisa menang atas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 5 Juni 2025 mendatang. Pasalnya Kluivert yakin menang atas Cina merupakan target realistis yang bisa dicapai Zhai Izas dan kawan-kawan. Ya, Timnas Indonesia akan menjamu Cina di matchday ke-9 Grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian 5 hari berselang, tim polesan Kluivert akan bertandang ke markas Jepang di Stadion Suita. 1. Optimistis kalahkan Cina. Menyoal 2 laga terakhir di Grup C, Kluivert menilai Timnas Indonesia punya peluang besar meraih kemenangan saat menjamu Cina. Untuk laga melawan Jepang, dia menegaskan skuad Garuda bakal tampil maksimal meski mengakui itu adalah laga yang sulit. Tentu saya menghormati kedua negara, tapi saya pikir kami punya peluang bagus untuk menang melawan Cina, kata Kluivert, dilansir dari kanal YouTube Timnas Indonesia, Selasa, 27 Mei 2025. Semua orang tahu Jepang adalah tim yang sangat bagus, mereka sudah lolos ke Piala Dunia tapi tentu saja kami akan memberikan segalanya untuk menang juga di laga itu, sambungnya. Legenda sepak bola Belanda itu tampaknya mematok target realistis, yakni mencuri 3 poin dari 2 laga tersebut. 3 poin yang dipatok, yaitu kemenangan melawan Cina. Jadi peluangnya cukup realistis bahwa kami bisa menang melawan Cina dan laga melawan Jepang pasti akan lebih sulit tentu saja, terangnya. 2. TC Timnas Indonesia digelar di Bali. Daftar 32 pemain Timnas Indonesia untuk lawan Cina dan Jepang. Daftar 32 pemain Timnas Indonesia untuk lawan Cina dan Jepang. Skuad Garuda telah mulai memanaskan mesinnya dengan menggelar pemusatan latihan, TC, di Bali pada hari ini Senin 26 Mei 2025. Sebanyak 23 pemain dikabarkan sudah bergabung dalam TC tersebut, sementara 9 pemain lainnya akan tiba secara bergiliran hingga Rabu 28 Mei mendatang. 2 laga tersebut akan menjadi penentu nasib Timnas Indonesia dalam perjuangannya menuju Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini sedang duduk di posisi keempat klasemen sementara Grup C dengan 9 poin. Timnas Indonesia sudah mulai ancang-ancang melakukan persiapan serius menjelang laga kontra Cina. Patrick Kluivert akan melakukan pemusatan latihan di Training Center Bali United dengan dihadiri beberapa pemain anyar. Skuad Garuda Nusantara mengincar 3 poin penuh demi memastikan 1 tempat ke ronde 4. Namun langkah ini tidak mudah, mengingat Timnas Cina punya kekuatan skuad mumpuni. Terutama striker yang lebih tajam, Kluivert harus bisa mematikan Yuning Zhang dan melakukan counter attack demi bisa mengincar gol cepat. Krisis pemain hebat buat Kluivert harus putar otak. Patrick Kluivert harus bisa memutar otak demi mengatur starting terbaik menghadapi Cina. Pelatih asal Belanda ini dipusingkan dengan banyaknya para penggawa andalan yang dipastikan absen. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Martin Paes, Kevin Dix, hingga Dean James. Marcelino dan Paes sendiri harus menepi selama 1 pertandingan karena akumulasi kartu kuning. Sementara Dix dan Dean James dikabarkan tengah menderita cedera yang cukup parah. Belum lagi beberapa penggawa Timnas Indonesia juga sedang mengalami krisis kepercayaan diri. Zhai Izas baru-baru ini gagal memenuhi janjinya membawa Venezia bertahan di Serie A. Di laga terakhir kontra Juventus, Bang Zhai mengaku sedih lantaran enggak bisa bermain karena akumulasi. Padahal Zhai Izas yakin betul dan berjanji dirinya bisa membawa Venezia bertahan. Sekecil apapun itu masih mungkin. Kami tidak pernah berhenti percaya, kata Izas dengan penuh percaya diri. Alhasil Kluivert dituntut harus bisa membawa perubahan secepat kilat. Kesit Budi Handoyo menyebut sang pelatih harus benar-benar bisa mencari pemain pengganti peran untuk menjaga keseimbangan. Ada sejumlah pemain utama yang absen seperti Paes, Marcelino,
dan Kevin Dix. Siapa pemain yang pantas untuk menjadi pengganti mereka juga sangat penting dalam persiapan ini, kata Kesit Budi Handoyo. Akal-akalan Kluivert panggil bintang pengalaman. Langkah pertama yang coba diambil Patrick Kluivert adalah dengan membangun chemistry antar pemain. Sang juru taktik ingin menghadirkan suasana segar dengan hadirnya pemain baru. Berbeda dari sebelumnya, Timnas Indonesia kali ini akan menjalani pemusatan latihan di Bali. Skuad Garuda Nusantara bakal menggunakan fasilitas training center kelas dunia milik Bali United. Demi menjamin rencananya sukses, Kluivert sampai turun gunung ke Pulau Dewata terlebih dulu. Dirinya ditemani Alex Pastor serta Danilan Zaat untuk memeriksa kelengkapan fasilitas. Bahkan kualitas pusat latihan tersebut sudah diakui oleh Patrick Kluivert. Tidak ada tempat yang lebih indah dari ini. Pemusatan latihan di Bali akan lebih matang sebelum melawan Cina dan Jepang, ujar Kluivert. Di sisi lain, sang juru taktik juga berani mengambil keputusan di luar nalar. Dari 32 pemain yang dipanggil, Kluivert berani memasukkan sejumlah bintang berpengalaman yang terbuang di era Shin Tae-yong. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah pemanggilan Stefano Lillipali. Pemain Borneo FC Samarinda ini sudah hampir absen berseragam merah putih selama 3 tahun terakhir. Selain Vano, nama Asnawi Mangkualam dan Sayuri bersaudara juga masuk Garuda Caling. Namun Kluivert mengaku punya alasan tersendiri untuk mengundang para bintang yang tersisihkan. Performa Stefano Lillipali masih konsisten di usianya yang segitu. Sayuri bersaudara juga menjadi pilar utama Malut United, begitu pula dengan Asnawi. Ini murni penilaian dari tim pelatih, ungkap Sumarji, selaku manajer Timnas Indonesia. Matikan serangan cepat Cina untuk mencegah gol cepat. Kluivert diuntungkan dengan kabar buruk Timnas Cina menjelang laga. Pasukan Naga Merah berpotensi ditinggal winger andalannya yakni Wu Lei karena masih dibekap cedera berat. Pemain 33 tahun itu sejatinya sudah akan dibawa ke Stadion Gelora Bung Karno. Akan tetapi cedera lamanya mendadak kambuh saat menjalani pemusatan latihan di Shanghai. Tim kepelatihan Timnas Cina mengaku masih bimbang untuk membawa Wu Lei ke Jakarta. Namun cederanya sang bintang ternyata enggak bikin Branko Ivankovic kehabisan akal. Juru taktik 71 tahun itu sudah menemukan pengganti sepadan dalam diri Xie Weneng. Penggawa SD Taisan ini dianggap lebih gahar karena usianya yang masih muda. Weneng juga sudah mendapat kepercayaan bermain dalam 9 laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berbeda cukup jauh dengan Wu Lei yang kebanyakan mangkir dan cuman mengemas 8 penampilan. Di sisi lain kehadiran Xie Weneng tidak boleh dianggap remeh Patrick Kluivert. Duetnya bersama Yong Jing Chao di kedua sisi sayap bakal mengancam skuad Garuda dengan serangan kilat. Pada pertemuan pertama pasukan Merah Putih juga direpotkan oleh gol cepat Timnas Cina. Kala itu Tom Haye dan kolega dibuat buntu untuk mencetak gol penyama kedudukan karena strategi parkir bus. Terlebih lagi skuad Naga punya Zhang Yuning yang bisa diandalkan sebagai target man. Gocekan maut serta heading bomber 28 tahun itu akan sangat berbahaya dalam skema serangan balik cepat. Kehadiran duet gila Timnas Cina wajib dijadikan alarm peringatan untuk Patrick Kluivert. Apalagi Branko Ivankovic sudah mengirim kode bakal berjuang mati-matian kontra Garuda Nusantara. Langkah pertama untuk memasuki tahap berikutnya adalah memenangkan pertandingan ini. Kami akan memainkan sepak bola ofensif dan menyerang, tutur Ivankovic. Demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia, Kluivert wajib menurunkan sedikit egonya. Juru taktik kelahiran Amsterdam ini diharamkan memakai skema total football yang sempat gagal total. Sebaliknya Kluivert bisa beralih menggunakan siasat mengincar gol cepat. Taktik tersebut hanya mungkin dicapai jika Indonesia menerapkan skema serangan balik yang ditopang Stefano Lillipali.
Punggawa Borneo FC Samarinda itu kerap disebut sebagai pemain hantu karena kebiasaannya muncul di kotak penalti. Di musim ini saja dirinya sudah melesakkan 6 gol untuk pesut etam. Lili Pali sendiri mengaku sangat bersemangat untuk segera melumat timnas Cina. Penyerang 35 tahun itu bahkan baru saja membuktikan kapasitasnya dengan gol indah kontra Persik Kediri. Selain itu, Lili Pali juga bisa memanjakan ular Romeni dengan mengirim umpan-umpan berkelas. Romeni sendiri punya finishing tajam dan torehan 2 gol di 2 laga bersama timnas. Sementara Lili Pali berulang kali menunjukkan umpan magis dengan catatan 6 assist.